Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada, mereka tidak lihat, insya Allah tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat. Tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah beliau. Mengeluh dengan saya, dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua, tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama, nggak masuk di akal, sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin dan tidak mau ibadah, dinasihatin tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah Pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu. Dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya, gitu kan? Nah, cara-cara seperti ini yang sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya. Jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Ada seorang wanita, dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih berstatus sebagai istri, dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali. Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, gitu kan, kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh, jangan buka pintu itu, gitu kan. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru, kan gitu, harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah, gitu. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai satpam, menyerupai satpam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh, dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya, ini kan mimpi, syaitan memang begitu, bisa saja. Apalagi sholat subuh, memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu dari syaitan memang, karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah satpam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang 2 dan 3 sebenarnya jauh dari pertanyaan bahasan kita, tapi karena satu kertas baiklah. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah, laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Ustaz, apakah Anda termasuk safar? Anda bekerja dari Bekasi, Bogor, jarak 50 kilo, pulang pergi 100 kilo. Karena Anda ingat cerita seseorang sahabat Umar
yang mengamanahkan istri yang sedang hamil lalu meninggal dan kemudian melahirkan di dalam kuburan. Apa ini? Pertanyaannya apa? Kalau masalah safar, dia kembali kepada uruf sebenarnya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat menganggap itu jarak yang jauh, jarak safar, berarti dia sudah dianggap safar. Kalau itu dianggap jauh ya, antara tadi Bekasi sama Bogor misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah anggap itu biasa, atau memang dia sendiri dan teman-temannya sudah biasa ulang lalang Bekasi, Jakarta atau Bogor ini, dan itu dianggap bukan jarak safar, dia sudah tidak boleh safar gitu. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin, Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Saya punya ada laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri, sehingga walaupun sudah dewasa tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Karena berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan. Tentu saja ini dari syaitan itu, dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya, tidak semua, saya bukan ketua mereka, tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran diskusi maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia, memang hanya karena dia was-was, hanya karena memang, jadi umumnya lah seperti syaitan menggoda, itu masih gampang, tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah, gitu. Seperti itu. Ustaz, beberapa hari lalu sahabat saya cerita kalau suaminya dapat amalan dari seorang kiai untuk mengamalkan salawat nariyah sekian ribu kali tiap malam Jumat. Kata kiai tersebut untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Bagaimana menurut Ustaz mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya saya menasihatinya? Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan. Tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh ya penjelasan, butuh dalil. Apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya, Ustadz Sahal bilang sama saya punya pengalaman, dia datang ke satu pesantren. Ya kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu. Datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin ruqyah malam Jumat, ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid, gitu kan. Terus kemudian kiainya bilang, kamu apain murid-murid saya? Dia bilang, sebentar Pak Kiai, ini yang saya baca coba dengar aja. Semua ayat-ayat ruqyah. Mesti Pak Kiai yang muhasabah, ada apa nih murid-muridnya? Mungkin ada sesuatu. Ada nggak amalan yang bisa diamalkan? Nggak pernah, ini ikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat. Mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru kiainya bilang, iya sih, sering membaca salawat nariyah sekian ribu. Ya, kalau malam Jumat. Nah ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ, ya. Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau anda mau mengamalkan silahkan, ya kan? Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat-buat. Untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan? Lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau memang anda mau karang-karang terus-menerus ini, dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya ini? Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang, gitu kan? Bagaimana caranya untuk mengawasi rasa khawatir yang sangat berlebihan di dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari? Pada saat mengunci rumah, kendaraan dicek berulang-ulang. Ini was-was, tidak boleh. Harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal. Hilangkan dengan bertawakal. Kan Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was-was itu. Tawakal kepada Allah. Kunci sekali sudah, tinggalkan. Tawakal kepada Allah. Pada saat mencuci tangan lama sekali karena diulang-ulang, khawatir belum bersih. Semua was-was ini harus dilawan, tidak boleh. Dan saya sarankan ada buku judulnya Bahaya Penyakit Was-was. Itu boleh dimilikin, ya. Pernah juga saya bawain di sini contohnya, nanti dimilikin aja.
Adakah hadis membaca salawat pada Nabi SAW 10 kali di pagi dan sore hari? Ada hadisnya. Cuma memang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya gitu kan. Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam zikir pagi sore dari Timur Tengah saya bicara, bukan di Indonesia ya, maka mereka memasukkan dalam buku-buku mereka. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan? Sholat aja, gitu kan? Sholat. Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya, wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sholat dulu, habis itu layani mereka. Nggak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah. Apakah baca Quran harus berwuduk dulu? Ya afdalnya iya. Afdalnya berwuduk dulu, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya batal wudu dan tidak sempat, itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik ya, adabnya seperti itu. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Ustaz, apa hukumnya berwudu sebelum tidur tapi sedang haid? Dianjurkan. Orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, itu kan? Yang dilarang saja. Menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya, masuk dalam dosa nanti. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan, aku nggak mau kelihatan riak karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan. Gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas syaitan, ini tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan, kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga, gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Bab sholat, baik. Bagus juga nih kalau ada yang bertanya, tulis judulnya, jadi saya langsung tahu ya.
Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya, untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja. Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin? Di televisi sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan, akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif, tidak ada gunanya. Tinggalkan, akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan, nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja, biar tangannya gatal, tahan, jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar ceramah-ceramah di YouTube, dengar. Pasti was-was syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan, memang tidak boleh lagi, karena itu hanya merusak akidah saja ya. Ada seseorang menyarankan baca doa Nurun Nubuwat agar tersembuh dari penyakit. Yang saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya tidak pernah tahu nih Nurun Nubuwat ini seperti apa, dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, Allahu alam. Sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah, yang buku kemarin saya bawain itu, kalau sama berarti zikir ruqyah, berarti bisa saja di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya. Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti itu nggak benar, itu dibuat-buat. Setiap manusia memiliki korin yang selalu mencari kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir, tapi yang jelas dia fasik ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil, gitu kan. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan. Itu pernah terjadi. Ada pernah 2 sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan. Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi. Maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepada aku? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan. Maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya. Sampai apapun, termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan. Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah akhi, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih bawa pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada
utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, nggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang nggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang nggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah titip pesan, dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan? Mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif gitu kan? Maka itu baik-baik saja seperti di kasus sahabat ini, maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan, semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat 2 yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk? Hah? Sampai mana tadi? Lupa? Sama-sama lupa. Baik. Marah. Kelihatan urat lehernya, bagus, alhamdulillah, Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakannya, Rasulullah apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, gitu kan, terajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Saya pernah melihat cahaya kebiruan bentuknya seperti pernah melintas di depan saya tepat saat maghrib. Menurut orang cahaya itu adalah santet. Sebenarnya cahaya itu apa Ustaz? Allahu alam. Saya nggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin, Allahu alam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Baik, ini kena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu, belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya kena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita, gitu.
Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Karena kita kan di Indonesia, setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat, menyampaikan segala macam pendapat yang salah. Kita cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan satu Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan, nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan, karena kalau anda buka itu nanti tahun depan arakan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam terbumbu-bumbu hilang. Ya kan? Jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Karena gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, ya itu hak anda, silahkan. Anda mau lakukan silakan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh. Apa ini? Apa judul buku yang dimana bisa didapatkan? Oh tadi mungkin ya. Ini judulnya sudah saya lihatin tadi. Jangan takut syaitan dan membongkar praktek sihir dan perdukunan. Gitu ya. Kalau ada yang mau nanti, kalau salah ada beberapa yang saya bawa. Kalau tidak nanti bisa dicari toko buku mana saja. Terbitan Pustaka Tazkiyah. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa. Bisa, nggak masalah. Itu kan? Pernah kan sahabat meruqyah satu kepala suku yang kena bisa kan? Padahal mereka orang kafir, lalu sembuh. Jadi nggak ada masalah. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari, ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya.